Jadi kalau kalau belajar yang berat-berat kayaknya bakal full effort, tapi ya saya coba sharing experience saya selama ini, apa yang menurut saya berhasil selama saya 10 tahun di dunia saham. Dan tentunya pengalaman yang saya dapat juga ketika saya bekerja di bank maupun sudut pandang beberapa orang yang sudah saya temui terkait dengan investasi saham. Jadi bukan berarti karena saya mengisi di sini bukan berarti saya paling expert banget, enggak. Tapi paling tidak ini yang berhasil versi saya, seperti itu ya. Karena kan makin banyak kita ketemu orang, makin banyak kita belajar, makin sadar kita bahwa kita masih banyak yang belum kita ketahui, gitu sih. Nah, jadi saya ngomongin fundamental dan technical. Nah, ini it's me-nya udah lewatin aja. Jadi table of content-nya saya lebih kayak prefer aja fundamental, technical, kombinasi, dan strateginya. Ya, jadi simple aja. Yang pertama kan kita ngomongin fundamental dan technical. Ini dua hal yang selalu orang-orang yang mengaku sebagai technical, mengaku sebagai fundamental pasti gontok-gontokan ya. Fundamental bilang technical itu nggak guna, technical bilang fundamental itu penting. Hal seperti itu selalu sering saya temui yang padahal menurut saya, kenapa nggak kita ambil bagus-bagusnya dari analisa ini dan kita coba aplikasikan sesuai dengan referensi kita, sesuai dengan profil risiko kita, maupun sesuai dengan time frame dari tujuan keuangan kita. Nah, saya sendiri sebagai seorang CFP, Certified Financial Planner, jadi itu yang menyebabkan risk profile saya itu nggak agresif banget. Karena saya ketemu orang yang kalau dia nanya saham, pasti dia nanya yang mana yang beggar, yang mana besok bakal naik. Ya, itu kan pertanyaan sejuta umat ya. Besok siapa yang naik gitu kan ya. Banyak kalau sebagai CFP dan menurut saya juga teman-teman di sini juga harusnya bersudut pandang seperti itu adalah apa time frame-nya, apa tujuannya. Harusnya clear dulu yang itu. Kalau itu nggak clear, dan susah menjawab saham apa yang cocok karena perbedaan time frame, maka pilihan sahamnya akan berbeda. Jadi saya coba membahas simple aja sekali lagi keunggulan analisis fundamental. Jadi yang namanya analisis fundamental yaitu bahasnya adalah sesuatu hal yang terkait dengan valuasi. Ini juga kata yang paling sering ditanyakan ya, valuasi saham ini berapa sih? Kemudian harga wajarnya berapa sih? Nah, maka jawabannya akan ketemu di analisis fundamental. Dan ada juga ya lebih sekarang kan ada yang aliran bandar-bandaran dan sebagainya yang menganggap fundamental itu nggak penting, yang penting adalah bandar. It's okay, menurut saya semua orang punya pilihan masing-masing gitu ya. Yang pasti menurut saya ketika teman-teman di sini memilih saham yang berbasiskan fundamental, maka itu akan lebih sustain ke depannya, lebih stabil harga sahamnya. Tidak ada berbeda ketika teman-teman mencoba mengikuti bandar misalnya. Kita kan ya sekali lagi it depends, tergantung time frame, tujuan keuangan dan sebagainya. Kita ngomongin bagus-bagusnya masing-masing analisanya aja dulu. Kemudian laporan keuangan jangan lihat komprehensif. Jadi kalau udah belajar fundamental memang kita belajar melihat segala hal dari sudut pandang yang makro atau secara keseluruhan, yang berguna juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita bisa melihat kita bisa jadi one step ahead dibanding yang lain. Itu ya. Tapi memang kelemahannya dalam fundamental analisis ini adalah orang merasa ribet atau bingung atau pusing atau nggak tahu cara yang benar dalam melakukan analisis fundamental. Mereka menganggap bahwa kalau kita belajar fundamental berarti harus berbackground ekonomi atau background akuntansi misalnya. Padahal saya sendiri satunya teknik industri, saya S2 di keuangan. Jadi menurut saya tidak perlu background, yang penting teman-teman di sini tahu sebenarnya buat apa sih laporan keuangan itu. Nah, jadi ini secara ringkas saja ya, why, who, how, when, and what, dalam laporan keuangan. Ada juga yang memang miss ya, bahwa ketika kita belajar laporan keuangan, paling nggak kita minimal tahu akuntansi sih menurut saya, minimal ya. Persamaannya saja, tidak perlu yang jika ini akuntansi biayanya bagaimana, enggak. Kita lebih ke, paling nggak teman-teman di sini tahu kalau dia aktiva, ketika dia pertama dia didebit kepada kredit. Nah, yang itu hal yang simpel seperti itu idealnya teman-teman di sini paham atau ketahui. Nah, jadi ada why, who, how, when, and what seperti ini. Yang jenis laporan keuangannya, nah ini sekali saya coba simplifikasi aja dulu. Jadi ini neraca dalam kondisi keuangan. Jadi kalau teman-teman melihat neraca,
teman-teman langsung tahu berapa sih asetnya dia, berapa sih hutang yang dia miliki, dan berapa modal. Ini langsung ketahuan. Saya tinggal lihat aja periodenya itu bulanan, tahunan, atau harian. Karena di neraca itu ada tanggalnya atau ada periodenya. Kalau di bank, waktu saya di bank itu setiap hari ada neraca. Karena kita harus cetak itu neraca posisinya, balance sheet-nya setiap hari kerja. Nah, kalau di laporan keuangan Go Public, maka dia bakal ada setiap 3 bulan atau setiap kuartal akan dipublish. Nah, kecuali bank ya, setahu saya kalau teman-teman cek website bank, itu periode bulanannya udah kita ketahui. Karena dia tiap bulan bakal bikin laporannya dan itu dipublish di website-nya dia. Jadi langsung ketahuan. Itu untuk yang bank ya. Kemudian, ini contoh saja, contoh laporan keuangan atau neraca. Ini saya ambil map aktif Adi Perkasa, MAPA, jadi bukan berarti merekomendasikan MAPA, cuma ingin mengasih contoh aja. Nah, ini yang bagian aktiva ya. Jadi bagian aktiva ini atau aset. Jadi ini selalu dibedain menjadi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah sesuatu yang mudah dicairkan dalam tanda kutip di bawah 1 tahun. Pokoknya ini istilahnya bukan di bawah 1 tahun, sesuatu yang mudah dicairkan. Jadi kalau sesuatu yang masuk kas itu kan teman-teman bisa dapat langsung ya. Tapi kalau dia tidak lancar, ini sesuatu yang belum tentu dapat cash-nya langsung segera. Jadi misalnya adalah fixed asset atau aset, ya kan, jual gedung kan nggak langsung sehari langsung dapat duitnya kan, kayak gitu contohnya. Ya ini simpelnya aja ya, karena kalau kita ribet, maka teman-teman harus mencari detail, ini apa sih, ini apa sih, ini apa sih, semuanya harus diketahui. Ya di sini juga ada goodwill. Nah ini juga di aset ini kita langsung tahu. Oke, jadi berarti si MAPA ini punya aset sekitar, nah ini dia kita ketahui satuannya dalam juta ya. Ini satuannya dalam juta. Berarti kalau juta-juta berarti kan triliun ya. 8,3 triliun asetnya. Ini di-compare atau dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022. Dari sini ketahuan, asetnya si MAPA sudah tumbuh dibandingkan posisi akhir tahun 2022. Bagus nggak sih aset yang bertumbuh? Secara teori, idealnya teman-teman memilih saham yang perusahaannya bertumbuh kinerja keuangannya termasuk asetnya. Ya, itu dulu, aset dulu ya, aktiva dulu yang aktiva itu sebelah kiri, pasif sebelah kanan. Sekarang kita ngomongin pasifanya. Jadi di pasifa atau di kewajiban itu ada 2, liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu bahasa orang awamnya adalah utang atau segala hal yang wajib kita kembalikan ya, atau kewajiban. Nah itu bahasanya ya, liabilitas, kewajiban, utang itu sama. Dia biasanya dibedain 2 juga, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini biasanya di bawah setahun, jangka panjang di atas setahun. Ya, jadi langsung dari ketahuan, oke, berarti jumlah hutangnya atau liabilitasnya si MAPA itu 3,2 T meningkat dibandingkan tahun lalu di 2,9 T. Oke, kalau utang kan kesannya, kalau utangnya meningkat berarti ada resiko tambahan dong dibandingkan tahun lalu. Terus kita harus cek lebih clear, lebih dalam lagi. Kira-kira yang mana sih yang naiknya signifikan atau malah ekuitasnya juga meningkat? Kita coba cek lagi ya. Jadi liabilitasnya ternyata meningkat. Kemudian dari sisi ekuitas juga ternyata meningkat. Oke, tapi idealnya teman-teman cari yang liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya masih lebih besar ekuitas, atau istilah terkenalnya rasionya namanya debt to equity ratio. Jadi debt to equity ratio itu datangnya dari jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas. Sederhana itu, idealnya cari yang di bawah 1 jadinya ya. Jadi harus lebih besar ekuitas dibandingkan liabilitas. Seperti itu. Tapi hal ini tidak berlaku untuk sektor perbankan. Karena di sektor perbankan, dana pihak ketiga yang mereka himpun dari masyarakat itu masuk kategori liabilitas. Seperti itu ya. Jadi bank itu nggak perlu dihitung dananya karena pasti luar biasa gedenya. Dan bisnisnya mereka lain ya. Dan neracanya mereka juga lagi dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun oleh masyarakat itu masuk ke liabilitas untuk bank. Nah, ini kan saya contohin yang MAPA ya. MAPA kan retail. Oke. Untuk selanjutnya, ini dia yang berikutnya
adalah laporan laba rugi. Ini juga sebenarnya simple banget teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu laporan keuangan itu ribet dan sebagainya. Menurut saya simple. Jadi kita tahu posisi laba rugi satu perusahaan, berapa revenue-nya, berapa pendapatan, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan berapa harga pokok penjualan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan, atau cost of goods sold-nya atau FPP-nya. Nah, kita pakai MAPA tadi di awal, jadi kita tetap pakai MAPA biar inline aja. Nah, di sini kan terlihat nih, posisi 6 bulan ya, kuartal semester 1 2023 dibandingkan dengan posisi 6 bulan 2022. Kan ada yang tanya, pasti kok dia dibandinginnya sama 6 bulan, kenapa nggak dibandinginnya sama posisi 1 tahun sebelumnya? Kan tadi neraca dibandingin setahun sebelumnya. Nah, ini juga saya sempat ketemu orang yang miss dalam hal ini. Jadi kalau neraca itu dia sifatnya akumulasi teman-teman. Jadi akumulasi itu dia tidak akan di reset atau diulang nilainya di awal tahun atau di nolin enggak, karena dia terakumulasi terus. Sedangkan laba rugi itu kita akan start ulang dari nol ceritanya di awal tahun. Nah makanya dia lebih makanya di compare-nya dengan 6 bulan di tahun sebelumnya ya. Jadi bukan dengan setahun full setahun sebelumnya, enggak. Jadi dibandingnya sama 6 bulan sebelumnya. Oke, sekilas dari sini kan terlihat pendapatan bersihnya naik, laba kotornya naik, beban usahanya ya udah pasti naik, cuman kita harus cek juga sebenarnya lebih banyak kenaikan pendapatan dibanding kenaikan beban atau bagaimana. Nah itu nanti saya juga coba share sekilas. Dan dari sini biasanya saya ngelihatnya ini aja nih teman-teman, laba kotor, laba usaha, terus laba sebelum pajak, laba bersih. Oke, saya ngelihatnya wah ini naik nih dibanding tahun sebelumnya, naiknya juga lumayan hampir 50%. Kemudian saya cek lagi, ini ada EPS-nya langsung nih dihitungin. EPS adalah earning per share atau laba saham. Sini teman-teman, 233 nih. Tapi kan ini kalau nggak salah dia sudah memperhitungkan stock split-nya ya, karena kan Mapa sempat split tahun ini. Seperti itu ya. Tapi nanti coba dicek. Oke, nah analisisnya sebenarnya ada 2, vertikal dan horizontal ceritanya. Vertikal itu teman-teman cuma membuat contoh tabel seperti ini, kemudian tinggal di compare aja di mana penjualan atau pendapatan yang sebagai absolutnya 100%-nya. Dari sini kita lihat, ini contoh aja ya, bukan SIMAPA lagi sih, ini contoh random aja angkanya. Ternyata dari sini terlihat dibandingkan 2021 si perusahaan ini kinerjanya lebih baik. Paling simpelnya ngelihat dari sini aja, ini udah 11,91, ini cuma 11,5, artinya dia lebih efisien ya dalam hal beban yang menurun dan sebagainya. Ini contoh yang vertikal. Ini saya juga coba langsung share contoh yang horizontal. Dengan ini saya pakai Alfamart AMRT, sebenarnya bukan berarti merekomendasikan dan sebagainya. Ini sebagai contoh aja, ini saya ambil data per kuartal ya teman-teman ya. Setiap kuartal saya masukkan dan hasilnya. Nah, jadi saya masuk ini nih, ada GPM, OPM, dan NPR. Ini gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Tujuan saya buat ini seperti apa? Buat apa? Ini agar saya tahu kira-kira si Alfamart ini kecenderungannya atau trennya dia tiap kuartal seperti apa. Karena dari sini kelihatan, ternyata Alfamart net profit marginnya tipis ya. Tipis, ya karena kita tahu minimarket sebenarnya tipis ya teman-teman. Kalau teman-teman terjun di bidang itu pasti tahunya memang marginnya tipis banget. Cuman dia ngandelin volume. Nah dari sini kelihatan, selama Alfamart sudah go public dan sebagainya, range-nya ya sekitar segini aja, antara 1 sampai 3 ya. Jadi tidak ya, kecuali ini sempat 4,5 lumayan. Dari sini kelihatan, berarti range-nya sekitar sekian. Jadi kalau teman-teman menemukan misal nih mereka update laporan kuartalnya dan tiba-tiba net profit marginnya gede, misalnya 50%. Nah itu baru question mark atau tanda tanya, kok bisa dia yang biasanya cuma 3 sampai 4 bisa net profit marginnya 50. Nah itu berarti kita harus ngulik lagi, kita cek lebih dalam laporan keuangannya. Jadi ini secara simpelnya saya melihat garis besarnya dulu, lihat tumbuhannya dia, filenya seperti apa, kemudian historicalnya seperti apa.
Sehingga saya punya kesimpulan, oh range-nya dia itu sekitar segini nih. Kalau dia tiba-tiba melonjak, ya pasti ada sesuatu antara jual aset, ya kan. Laba yang dianggap tidak berkualitas adalah jual aset ya, karena dia tidak akan recurring sifatnya. Seperti itu. Nah, jadi simpelnya seperti ini ya. Saya buatnya seperti ini, saya tinggal cari, oke, pendapatan naik 10%, tapi laba kok lebih besar nih tumbuhnya? Oh, karena dia berhasil lebih efisien dibanding tahun sebelumnya, di mana beban pokok penjualannya hanya naik 9,78%. Itu ya, ini contoh yang analisa horizontal. Jadi buatnya seperti ini. Oke. Oke. Udah jam. Oke, balik lagi ke sini. Ya. Nah, tadi udah langsung saya share ya. Nah, baru kita ngomongin arus kas. Nah, ini kadang kelupaan ya orang-orang ya. Orang melihatnya labanya aja, laba ruginya aja, tanpa ngelihat arus kasnya. Padahal di arus kas ini ketahuan hal-hal yang menurut saya penting. Ini menunjukkan real uang masuk, uang keluar itu sebenarnya terlihat di sini, di arus kas. Nah, ini contoh sekali lagi untuk mapa. Jadi ada 3 jenis arus kas: aktivitas fungsi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Operasi ini sesuatu yang berkaitan dengan operasional, bayar gaji karyawan, bayar kas ke pemasok, beban operasional lainnya, dan sebagainya. Ya, idealnya kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi kalau bisa segede mungkin ya, sebesar mungkin, dan dia bisa nutupin arus kas investasi, arus kas aktivitas pendanaan. Jadi ujungnya plus di sini ya, free cash flow-nya jadinya positif. Kalau bisa, tapi kan kalau dilihat dari contoh di sini, per semester 1 2023, si MAPA ternyata kasnya lebih banyak yang keluar dibanding yang masuk ya, terlihat dari sini ya. Jadi kita harus cek dulu, kok bisa kayak gitu, penyebabnya apa? Jadi kita lihat dulu. Nah, ini kan sudah nih arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi itu segini, 392. Turun drastis ya dibandingkan tahun sebelumnya. Dan penyebabnya di mana? Oh, ini pembayaran kepada memasuknya ternyata signifikan, udah 1T aja dibandingkan tahun lalu. Dan ini juga ya, pembayaran kas untuk beban operasional lainnya meningkat drastis. Sehingga yang biasanya segini, yang tahun lalu segini, dia turun setengahnya, kurang gitu. Itu ya. Kemudian dari arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini adalah sesuatu yang digunakan untuk masa depan. Jadi kalau kita beli capital expenditure seperti beli aset tetap, membeli tanah, membeli sesuatu yang sifatnya untuk in the long term, maka akan terlihat di aktivitas investasi. Idealnya sekali lagi adalah aktivitas investasi, kalau perusahaan yang bagus, justru memang aktivitas investasinya bakal terlihat minus. Artinya dia lebih banyak keluar duit, artinya dia long term view, dan itu oke, baik-baik aja. Cuman kalau bisa, jangan semuanya minus, sehingga ininya kacau gitu ya, maksudnya jadi bleeding. Jangan yang gitu. Kalau bisa, sekali lagi aktivitas operasinya positifnya idealnya besar banget, sehingga bisa nutupin semua long term view-nya dia maupun aktivitas pendanaannya dia. Seperti itu ya. Aktivitas pendanaan adalah sesuatu yang relate dengan utang, dividen, dan sebagainya, itu bakal terlihat di sini. Ya, oke, itu untuk arus kas. Kemudian, saya coba combine sekali lagi dengan technical ya. Ini metode definisinya, definisi technical analysis, asumsinya seperti ini. Nah, ini yang saya bakal bilang bahwa mengapa technical dan fundamental itu gontok-gontokan, karena asumsi technical itu tidak sesuai dengan asumsi fundamental. Di technical, mereka mengatakan market discount everything, atau semua informasi sudah tersedia di pasar. Tapi di fundamental ada teori namanya teori portofolio modern, Markowitz. Dia bilang tidak semua orang mendapatkan informasi yang sama, atau simetris dan asimetris gitu ya, ada istilahnya. Sehingga mereka tidak percaya bahwa semua yang cermin di pasar itu semua informasi, kalau itu fundamental. Nah, technical sebaliknya, makanya mereka gontok-gontokan. Tapi kita nggak, kita coba mengambil positifnya aja. Oke, ya bagus-bagusnya aja. Jadi di sini terlihat history time result, price moving trend, dan how it's more than why. Ini jenis chart, membaca trend,
perhatikan tiga jenis trend ya, ini gampang sih ya, uptrend, downtrend, dan sideways. Kemudian support dan resisten. Nah, menurut saya yang wajib diketahui kalau di technical adalah support dan resisten. Seperti ini, support resisten sepertinya udah pasti tahu ya. Kemudian apa nih? Ya. Oh ya, saya kan durasinya 30 menit ya. Gak apa-apa Pak, itu agak fleksibel kok. Kalau sampai terlalu panjang nanti yang dari aku nanti aku bisa blast aja, gak apa-apa, fleksibel. Oh ya, oke. Santai. Support dan resistennya jadi ini ya, dapat berupa ini. Kemudian indikator dalam technical analisa, saya pakai indikator ya dalam technical, yaitu ada dua, judgment based dan math based, tapi saya lebih prefer math based. Nah, ini kan berdasarkan statistik ya. Sedangkan pola itu, pattern, saya honestly kurang sering menggunakan karena pola itu kadang bersifat subjektif menurut saya sebagai ya. Tapi kalau teman-teman punya insight atau masukan silakan. Jadi saya lebih prefer math based indikator. Ya tentunya dikombin dengan yang tadi ya, support dan resistennya. Jadi ada indikator dari technical, ada lagging indikator, ada leading indikator juga. Dan ya ini kita langsung aja contohnya. Cara saya melakukan ini ya, mengcombine seperti apa ya? Oke, bukan di sini, sorry. Saya pakai trading view. Nah, jadi tadi kan kita ngomongin support resisten, indikator. Sebenarnya ada lagi sih candlestick pattern, chart pattern dan sebagainya ya. Tapi kan kita ngomongin yang practicalnya yang biasa saya gunakan so far. Jadi indikator yang paling saya sering gunakan stochastic RSI cross ya, cari yang di atas stochastic RSI slow. Kemudian ini karena kita ngomongin trading, otomatis cari yang volume yang rame dong. Maka kalau kita short berdasarkan volume, maka sebenarnya yang masuk kriteria ini, indikator yang ini, volume yang tertinggi kemarin Bumi BRMS tuh ya, memang karena ada rebalancing FTSI kan ya, sehingga mereka volumenya luar biasa kalau kita cek. Nah misal ya, kan udah dapat ini, pertama ini dulu ya, ini dulu pakai, kemudian saya coba lihat chartnya, nah baru saya tarik garis, mana supportnya, mana resistennya, dan sebagainya. Ini ya kan volumenya kemarin memang heboh, jadi yang masuk indeks FTSI itu semua pada naik volumenya kalau teman-teman perhatiin hari Jumat kemarin di akhir jam perdagangan. Nah ini contohnya ya, jadi saya buat resistennya, supportnya berapa, ini support berapa, resisten berapa. Ini untuk time frame yang saya swing ya, swing tipikal saya ya, swing. Cuman kan saya kalau cek lagi di sini, makanya saya mengcombine screeningnya pakai PE juga, sama ada TBV juga. Balik lagi, karena saya mengcombine fundamental dan teknikal. Di sini terlihat, wah ini nggak masuk akal, mahal banget nih. Kalau based on fundamental kelihatan 140 pressure-nya gila aja. Jadi sebenarnya ini nggak masuk. Ini idealnya kalau saya ngomongnya spekulatif jadinya. Nah sekarang kita coba scrolling lagi nih. Sebenarnya Bumi kan jadinya masuknya PE-nya cuma 4 loh. Tapi ya belum coba. Dari sini langsung kayak cek lagi, PGO juga kan terimbas dengan rebalancing portofolio FTSI juga, dan emang ada ESG atau bursa karbon juga, dia dapat positif karbonnya, seperti itu ya. Jadi nama apa juga masuk FTSI, jadi semua yang masuk FTSI itu volumenya kemarin luar biasa naik, karena emang rebalancingnya kan tanggal 15. Ya, jadi misalnya seperti ini. Oke. Nah, indikatornya saya belum ngasih tahu ya, saya pakai apa. Ya, jadi saya pakainya ini saja, stochastic RSI ya, bukan stochastic yang biasa, tapi stochastic RSI. Kemudian ada MACD juga, dan ada moving average. Nah, moving average-nya saya pakai yang smooth moving average. Jadi ada 3 ini ya. Karena ya ini saya
dapatnya dari mana? Ini dapat dari berbagai macam studi atau berbagai macam YouTube channel yang saya cek, yang menurut saya ini oke gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman ya, itu bakal nyesuaiin dengan karakter teman-teman, nyesuaiin dengan karakter teman-teman. Jadi menurut saya ini banyak banget konten kreator yang bisa dicek, entah itu US, Indonesia ataupun seluruh macam. Itu teman-teman ya sesuaiin aja dengan karakternya teman-teman, profilnya teman-teman. Jadi ini ya, ini kelihatan ya, semua volumenya yang masuk FTSE Index itu pada naik. Oke, nah kalau kayak gini kan oke nih, istilahnya ini kan uptrend banget misalnya. Nah, terus dari evaluasi dan sebagainya juga oke, maka yaudah berarti resisten berikutnya di 860, 820. Nah ini ya, saya biasanya cari yang crossing seperti ini ya. Kalau teman perhatiin, stokastik hasilnya crossing seperti ini, dia peluang naiknya besar. Saya ngomongnya peluang, bukan berarti pasti ya. Banyak yang miss di sini yang ngerasa wah ini pasti dong kayak gini. Ingat, di investasi itu tidak ada hal yang pasti, semua itu bersifat probabilitas gitu ya. Makanya robot trading yang menjadikan suatu kepastian padahal dia nggak bisa memprediksi besok hujan apa enggak, itu udah pasti kayak gitu ya. Oke, nah idealnya sekali lagi tips saya ya dari experience yang saya pernah yang berhasil, ini versi saya adalah ini. Ketika stokastik RSI-nya dia crossing-nya di sini ya, dan MACD-nya masih di bawah 0. Nah ini probabilitas naiknya itu bakal kencang banget teman-teman. Ya yang ini ya, yang kayak gini. Di sini ini probabilitas naiknya bakal kencang banget. Dibandingkan misalnya, di sini nih. Ini ya agak tipis-tipis sih jatuhnya ya. Kamu ini sebenarnya MACD-nya bakal net cross biasanya ya, tapi ini kan malah tetap mantul lagi. Nah di sini baru dia mulai ini, tapi tetap aja di sideways dan sebagainya. Oke, itu versi saya. Jadi dilihat PE-nya juga, dilihat PBB-nya juga, kemudian based on fundamentalnya bagaimana? Based on fundamentalnya saya biasanya menggunakan hal-hal sebagai berikut. Ya, ada namanya price earning ratio standar deviasi, price book value standar deviasi. Jadi saya bikin data seperti ini. Oke, agak sorry juga lemot ya kalau sorry ya. Belum Nah, jadi saya pakai 12 trailing months. Saya pengen melihat year on year-nya dia naik berapa persen, dibandingkan dengan posisi akhir tahun dia naik berapa persen, average growth-nya dia ini berapa tahun terakhir berapa persen, harus tas. Nah, baru saya buat proyeksi nih teman-teman. Jadi buat proyeksinya seperti ini. Oke, nah ini karena dia kan stock split ya, 1/10, ini harusnya dibagi 10 nih EPS-nya. Dari sini melihat, tapi paling nggak harus tahu standar deviasi juga ya. Jadi standar deviasi itu seperti historical suatu emiten atau perusahaan itu tergolong mahal atau tidak dalam suatu siklus gitu ya. Jadi kalau dia di tengah-tengah atau di dalam rata-rata berarti oke, tapi kalau dia di atas ini berarti udah mahal gitu ya. Jadi saya coba buat ini dengan proyeksi misalnya labanya naik 20% aja. Berarti EPS berikutnya di 49 nih, sehingga dengan price earning di angka 12 dia hanya di 600-an, sehingga tergolong udah mahal dong kalau current price-nya di angka segini. Tapi kan kita ngelihat juga nih, dia sebenarnya lebih dari 20% bakal tercapai, karena kalau kita lihat di trailing months sebenarnya dia udah tumbuh 120%. Nah, makanya saya perlu second opinion. Second opinion saya biasanya cari di, ya ini ada, kalau ada ya, belum tentu semua emiten ada sih. Jadi kita harus cek lagi. Di sini dia target price-nya masang di 900 nih. Jangan di proyeksi saya cukup di 600 aja. Terus di newsnya gimana? Kira-kira ada berita nggak terkait ini? Ternyata grup MAP cuman membidik pendapatan naik 20%. Membidik pendapatan naik 20%. Jadi nggak bilang labanya berapa ya. Jadi katalis seperti ini ya teman-teman harus cari ya, fundamentalnya seperti apa, target labanya dia seperti apa.
baru akhirnya dapat kesimpulan dia murah atau mahal, seperti itu.